Bayangkan, di tengah bisinya pasar Madinah yang ramai oleh suara manusia dan derap langkah unta, ada satu sudut kecil yang selalu menarik perhatian. Di sana duduk seorang lelaki tua yang buta. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, dan di depannya tergeletak mangkuk kecil berisi beberapa koin. Tapi yang paling menggetarkan bukanlah kemiskinannya, melainkan kata-kata kasar yang selalu keluar dari lisannya. Setiap kali seseorang lewat, terutama bila ia mendengar nama Muhammad, wajahnya langsung berubah. Dengan nada tinggi ia berteriak, "Jangan dekat-dekat dengan orang itu, dia pembohon, dia tukang sihir, jangan dengarkan perkataannya." Orang-orang yang lewat sering hanya diam. Sebagian memilih menjauh, sebagian lain menggelengkan kepala. Namun ada satu sosok yang setiap pagi datang mendekat tanpa suara, tanpa marah, tanpa membalas kata-kata kasar itu. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Rasulullah datang membawa makanan. Beliau duduk di samping si pengemis buta itu, menyapa dengan lembut, lalu menyuapinya dengan tangan beliau sendiri. Tak pernah sekalipun beliau memperkenalkan diri. Tak pernah pula beliau membela diri. Padahal, setiap hari di depan beliau sendiri, si pengemis itu terus menghina nama Muhammad. Tapi Rasulullah SAW hanya senyum. Beliau melunakkan roti dengan air agar mudah dikunyah, lalu menyuapinya perlahan. Setiap suapan diiringi doa tak terdengar, seolah beliau menitipkan kasih sayang Allah dalam setiap potongan makanan itu. Hari demi hari berlalu seperti itu. Rasulullah tak pernah alpa. Bahkan ketika beliau sibuk dengan urusan umat atau dalam tekanan musuh, beliau tetap sempat datang ke sudut itu. Bagi beliau, kasih sayang adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan pengemis buta itu, tanpa tahu siapa yang menyuapinya, telah merasakan kelembutan dari tangan yang paling mulia di muka bumi. Namun, suatu hari suasana pasar berbeda. Waktu berlalu tanpa kehadiran orang yang biasa datang membawakan makanan. Hari pertama, pengemis itu menunggu. Hari kedua, ia mulai gelisah. Hari ketiga, ia merasa kehilangan. Hingga suatu pagi, langkah kaki lain mendekat. Seseorang datang dan menyuapi seperti biasanya, tapi entah mengapa, rasa makanan itu berbeda. Pengemis itu langsung berujar, "Siapa kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku sahabat dari orang yang biasa datang ke sini." Pengemis itu menggeleng, "Tidak, kau bukan dia. Orang itu selalu melunakkan rotinya lebih lembut dari ini. Dan ketika dia menyuapi, tangannya penuh kasih sayang. Makanan darinya terasa enak, walau sebenarnya sederhana. Siapa dia sebenarnya?" Air mata mulai menetes di pipi lelaki itu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah SAW. Dengan suara bergetar ia berkata, "Orang yang biasa datang kepadamu itu telah wafat. Dialah Rasulullah." Pengemis itu terdiam. Dunia seolah berhenti. Kedua tangannya bergetar. Bibir yang dulu ringan mencaci, kini keluh. Beberapa saat kemudian ia menangis terseduh-seduh. "Selama ini aku menghina dia. Aku mencaci orang yang menyuapiku dengan penuh kasih sayang." Tangisnya pecah di tengah pasar, membuat orang-orang berhenti dan menatap. Dia tidak pernah mengucap satu kata pun untuk membalas keburukanku. Bahkan tetap menyuapiku setiap hari, katanya lirih. Hari itu juga, pengemis buta itu bersyahadat. Ia menangis lama, memohon ampun pada Allah. Dia tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW, tapi hatinya kini terang, disinari cinta dari sosok yang tak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW telah wafat, tapi kasih sayangnya tetap hidup di hati orang-orang yang tersentuh. Begitulah akhlak beliau, lembut, sabar, dan penuh cinta.
Beliau tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Bahkan terhadap orang yang menghina dan memusuhinya, beliau masih membalas dengan kasih. Dan disitulah letak keagungan sejati. Kesabaran Rasulullah SAW bukan hanya dalam menghadapi musuh di medan perang, tapi juga dalam menghadapi hati manusia yang keras, yang sombong, yang belum mengenal kebenaran. Beliau mengajarkan bahwa kebaikan yang tulus akan menaklukkan kebencian paling gelap. Sampai hari ini, kisah itu masih hidup, menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta dan sabar bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Dan bila kita ingin meneladani Rasulullah SAW, mulailah dari hal kecil, dari memaafkan, dari berbuat baik tanpa berharap balasan, dari memberi walau kepada mereka yang membenci. Karena itulah warisan sejati dari sang Nabi yang penuh kasih.